Ada pertanyaan juga, siapa saja yang terlibat aksi edukasi pengolahan sampah di lapangan? Ini jawabannya ada semua orang di sekitar kita, santri, pengasuh, pengunjung, petugas, diri sendiri, pembina, pengurus, seluruh anggota asrama, dan seluruh santri Ainusyam. Tepuk tangan dulu dong. Terus pertanyaan selanjutnya ini ada, apa saja bentuk kegiatan yang Anda lakukan dalam aksi edukasi pengolahan sampah? Ini ada yang jawab sosialisasi dan terjun ke lapangan, mengumpulkan sampah, membuat ekobrik, membuat ekoenzim, dan membuat kompos. Ini pertanyaan keempat, kegiatan apa yang menurut Anda paling menarik dan berpotensi untuk dilanjutkan di asrama atau pesantren? Nah, ini yang paling banyak yang menarik ini. Nah, yang pertama ini ada ekobrik yang 29%. Terus yang 23% ini memilah sampah. Terus yang 15% ini ada pengomposan kalau nggak salah. Jadi kelihatannya ini teman-teman di sini lebih senang membuat ekobrik ya. Nah, terus ya, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda berminat dan mampu menjadi penggerak untuk menjalankan kegiatan yang Anda rasakan berpotensi untuk asrama atau pesantren Anda? Nah, ini yang menjawab iya ada 95%, dan yang menjawab tidak nggak ada sih. Terus tapi yang tidak menjawab ini ada 1 orang. Nah, ini siapakah pihak yang Anda rasakan potensial untuk bekerja sama melanjutkan kegiatan di asrama atau pesantren? Ada semua anggota Sanggar Hijau Indonesia, semua pengurus, pengasuh, dan pembina, semua warga asrama, semua santri, Mbak Sabrina, ini ada yang jawab kayak gini ya. Terus teman sekamar atau seangkatan. Terus apa saja kendala yang Anda lihat dan rasakan di setiap kegiatan? Ini yang paling bawah ada ngantuk, iya kan teman-teman, ngantuk ya. Terus ada sedikit mager atau malas untuk memilah. Terus ada yang bingung dengan pengomposan, belum bisa membedakan mana sampah organik dan anorganik. Ini apa saja hal-hal yang menarik dan berkesan yang Anda temui selama mengikuti pelatihan? Ada yang membuat ekoenzim, terus pengomposan, kunjungan ke TPA, menerima materi baru, menimbang bank sampah, terus membuat ekobrik dan mengumpulkan sampah walaupun diejek pemulung. Ada yang gitu ya, kayaknya ini. Dibawa ke posisi apa itu mengikuti acara. Oh ya. Bawa ke sini atau sini? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian evaluasi dari kami. Saya lanjutkan ke MC. Terima kasih Mbak Nabila. Baiklah, untuk selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, Kiai Aan selaku pengasuh dari Asrama Ainusyam. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan, monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Bu Santi selaku Direktur Sanggar Hijau
Tim yang kami hormati pengurus Asrama Ainul Syam Al-Karimah, Santri Bakti Al-Karimah, Al-Khaliliyah, Al-Insyirah, serta tim dari Bapeda tadi sudah datang. Kemudian izin ke PU, nggak tahu balik lagi atau enggak. Alhamdulillah pada siang hari ini kami mendapatkan nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri bersama, karena bukti salah satu mewujudkan hadisnya Nabi an-nadhafatu minal iman. Alhamdulillah, semoga dengan pendampingan dari SHI selama 6-7 minggu ini kita ada peningkatan keimanan kita, khususnya refleksi dari hadis tersebut. Shalawatullah wassalamuhu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sekeluarga besar Ainul Syam Al-Karim, Al-Khaliliyah, Al-Insyirah dan Darul Ulum semuanya SHI mendapatkan isya' lana, mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya kami atas nama pengasuh terima kasih yang tak terhingga kepada Gusanti dan tim SHI yang telah memfasilitasi, yang telah mendampingi, yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya untuk anak-anak di sini. Semoga menjadi jariah panjenengan semua, jadi amal yang soleh yang bisa kita petik di hari-hari nanti. Yang kedua, kami mohon maaf barangkali selama berproses selama 7 minggu salah satu atau beberapa anak kami yang kurang sopan dalam menerima apapun dari SHI maupun dari tim, kami mohon maaf. Dan kami berharap ini bukan berakhir. Seperti yang diuturkan Mbak Nizul tadi, bahwa ini adalah bukan berakhir. Secara seremonial kita berani hari berakhir, tapi ke depan adalah everywhere, every time dan everywhere, every time kita adalah tetap berkonsisten terhadap misi SHI dan misi Ainul Syam. Perilaku kita harus buktikan bahwa kita adalah bagian santri yang senantiasa mengedepankan an-nadhafatu minal iman. Saya yakin hadis wis apal kabeh. Aplikasi dalam diri kita, apalagi dalam milieu kita, komunitas kita itu yang harus kita biasakan. Biasa itu bisa kita lakukan kalau kita mungkin bisa dipaksa. Kalau dipaksa oleh sistem, kalau kita tidak bisa dipaksa oleh diri sendiri, ya harus dipaksa dengan sistem. Kalau saya berharap anak-anak bisa memaksa diri sendiri untuk lingkungan kita, untuk bumi tercinta kita, untuk kesehatan kita, untuk keselamatan kita, dan lain sebagainya. Kapan kita harus beraksi? Kapan mulai? Kapan kita harus mulai aksi tersebut? Setelah berakhirnya pendampingan dari SHI, kapan? Sekarang. Kapan? Di mana? Kapan mulai? Hari ini. Ya. Sepakat enggak? Kapan mulai? Ya, sejak pelatihan mulai hari ini kita harus konsisten terhadap apa yang telah dilatih oleh SHI. Kapan kita mulai? Hari ini. Di mana? Dimanapun kita berada. Caranya bagaimana? Kalau kita hanya mengandalkan kader lingkungan, kalau kita hanya mengandalkan tim dari kesehatan, tim dari kebersihan, kalau kita tidak bisa diwujud impian kita, mewujudkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, lingkungan yang aman, jangan dipaksa oleh keadaan. Setelah kita tidak bisa bernafas gara-gara oksigen tidak tersedia, baru kita berbuat. Jangan kita dipaksa oleh keadaan. Kalau air sudah tidak layak untuk diminum, air layak untuk dipakai mandi, baru kita berbuat. Tidak. Jangan, nak. Kita mulai dari sekarang. Tidak binafsik untuk diri kita dan lingkungan kita, pesantren kita, bumi pertiwi tercinta kita. Tepuk tangan dong. Ya, carane pripun? Saiki aku takok carane. Tanya
saya, caranya gimana kalau kan aksi kamu itu apa coba? Konkret realnya apa? Aksinya apa? Bagaimana aksinya? Ya memilah, itu yang kedua. Yang pertama itu apa? Ya harus yang pertama dulu sama mengurangi penggunaan sampah plastik. Carane pripun? Ayo. Sampai jenggawa pop ice di situ dimasukkan kresek, ada sedotane, kemudian masuk lagi ada gorengan, masuk antara, ayo. Itu adalah no. Ya dong, no, pokoknya. Mulai no, masya Allah, pokoknya no. Coba tau kalau nanti besok tahu kapan saya ajak ke Dukuhan, ke TPA Pondok. Pagi jalan-jalan libur ngaji tak jak merono kabeh. Biar sampean tahu kalau apalagi kalau sore hari pas hujan, masya Allah gak mentolo. Jadi meminimalisir penggunaan sampah plastik. Kemana-mana bawa tumbler. Ya, tumbler harus sedia di tas sekolah. Tinggal tur air hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa pengen es, kasih es, kita sirup, minta sirup. Beli pop ice, masuk ke tumbler. Ini. Jadi baru ulun cantik. Aku mau sampai slogan kok mau. Aksi. Nggih. Aksi konkret perilaku nak. Jangan seperti kita lopo susah-susah lopo orang cak muji, bukan. Cak muji kemarin sehari itu gak masuk, sudah sampahnya menggunung, ibu sudah cak Yaya minta tolong Cak Budi, tolong itu dibuang sampahnya. Sehari tok itu. Belum yang sana ada telepon. Ya, tapi kan gak boleh foto, sampahku tebak. Yang sana baru sehari. Belum yang sebelah sana, menengah mungkin gak tahu WA beliau. Yang sana adalah langsung WA muji gak teko sampahku itu. Saya langsung ya itu dong sampah dapur, sampah sengaja. Artinya bahwa itu kalau penggantungan seseorang betul sakit, nah nggak bisa. Harus mulai dari diri kita. Sanggup? Sanggup ya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita sanggup untuk berubah wajah pertiwi kita dengan sesuatu yang sehat yang benar. Insya Allah dimanapun sampean. Kalau balik yang pondok bawa ekobrik 1. Jadi sanggup. Nanti balik ke asrama bawa 1 ekobrik. Nggih. Harus. Jadi itu sanggup mau. Aksinya lah. Jadi sampean mami masukkan situ botol. Sampai nanti orang tua saking rusih mboten sampah bunyai tenggiri olahraga pinter ngono. Akhirnya kan membentuk komunitas sel-sel di lingkungan sampean yang Gresik, ngerti ngono, yang Mojokerto, yang Riau. Akhirnya akan saya sel akan mengakar kemana-mana di mana sampean berada. Jadi balik yang asrama bawa 1 ekobrik, 1 1,5. Nah ya apa dari sanggup, sanggup pun di sanggup kali santok. Wong dolim niku jenenge. Dolim. Wong dolim lah saya sanggup tapi tidak mau berbuat sesuatu, itu namanya dolim. Wong dolim itu untuk mencium aromanya surga aja nggak bisa, apalagi masuk surga. Loh, iya tuh wong dolim itu kita mencium aromanya surga aja nggak bisa kan? Artinya ke anak-anak sekalian, kalau kita melakukan dengan senang hati, semuanya akan enak. Kesadaran, gitu ya. Nggak usah mencuri, tidak usah mencuri. Artinya bahwa kita sudah limbah pembalut, kita ada tempatnya sendiri. Anak Al-Khaliliyah, Airin Syiro, Al-Karimah minta kresek untuk pembalut. Nggih, khusus untuk pembalut dia ada kresek dewe. Nanti jangan dibuang ke tempat sampah, langsung dikresek masuk ke tong sampah. Jadi Pak sampah itu tahu itu pembalut. Nggih. Jadi jangan, saya tidak kepingin nanti sampai membawa pop ice dimasukkan kresek, kemudian ada sedotan.
tuku mie diadai styrofoam, ada sendok plastik, ada plasma, tuku balik makan siang, ada plastik makan, bawa ke asrama tidak boleh masuk ke asrama buat semacam itu. Artinya bahwa kita harus yang namanya pelatihan kita tidak lanjuti dengan aksi. Ya nak nggih? Bismillah nggih. Terima kasih Bu Santi dan tim yang telah mendampingi anak-anak kami. Semoga ini bisa menjadikan kebiasaan dimanapun mereka berada. Kalau berada di sekolah bisa mewarnai teman-teman di sekolah, kalau di LBB bisa mewarnai teman-teman di LBB, kalau di asrama lain bisa mewarnai asrama, sehingga insya Allah saya optimis, kami optimis bahwa insya Allah pada saatnya mereka akan terpola, mindset mereka akan berubah bahwa oh ini sampah organik, oh ini insya Allah. Kayak sekarang cucu saya ada botol, langsung masuk ke tempat botol. Artinya bahwa dari kecil, nah itu botol lah, masukkan sampah. Artinya sudah terpola, lama-lama insya Allah. Kalau kita dulu terbiasa buang sesuatu dari kaca jendela mobil itu biasa. Sekarang dilarang sama cucu, itu nggak boleh. Itu adalah bagian dari perubahan perilaku yang saya ingin buktikan dari sampean semua. Sanggup kan nak? Sanggup ya? Balik asrama bawa ekobus 1 ya? Alhamdulillah. Kalau dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah an-nadhafatu minal iman. Loh, imannya lah kandel dengan senang hati melakukan itulah imannya kiwir-kiwir ya. Terima kasih Bu Santi dan mohon maaf, semoga ada bermanfaat dari amal yang baik bagi kita nikmati di hari akhir bersama-sama nanti dalam karena kita termasuk orang yang mencintai bumi. Bumi adalah tempat berpijak kita kembali pun ke bumi. Kita tidak rela kalau bumi kita sakit gara-gara perlakuan manusia. Kapan hari kan banjir tuh nek? Banjir itu sebabnya apa? Sampai singgawe sopo, singgawe ukuran sampah menungso. Oh. Ketika sampai banjir, sampai gremeng kok syukur? Gremeng. Kenapa enggak syukur? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Keren sekali loh. Kita udah punya teladan. Jadi kita itu belajar itu bukan ini ya, buanglah sampah di tempatnya, tidak. Tapi kita udah ada contoh teladan dari Bu Nyai Aan yang sudah memberikan pembiasaan contoh yang sudah terbentuk bagaimana konsumsi saja kita nggak beli gitu. Kita udah ada di alam, ada air hujan, tinggal kita memanfaatkan gitu. Keren banget loh ini. Nah, selama kegiatan 2 bulan ini pelatihan, saya itu pengen tahu kesan-kesan mungkin setelah ini ya, karena ada yang sudah persiapan mau tampil di sini, jadi mungkin kita dahulukan itu dulu. Ben apa ya?
Bapeda. Keren sekali, alhamdulillahirobbilalamin. Ini tadi Mas Wahyu, Pak Hasbi dan ini tadi adalah penampilan dari santri-santri ANU Syam, di mana sebelumnya selama 2 bulan ini kami dari SHI bersama santri-santri dari Darul Ulum sudah melakukan kegiatan pendampingan pengelolaan sampah Cibesut gitu. Jadi rangkaian kegiatan yang sebelumnya adalah di pertemuan pertama kita belajar tentang mengenali sampah, dan yang kedua itu di sana juga dihadiri dari Bapeda dan Dinas Lingkungan Hidup, Akabis, dan alhamdulillah terlihat sekali gitu kalau before after sebelum pendampingan kami lakukan dan setelah yang sekarang, dan antusiasme santri tentu saja, tepuk tangan. Luar biasa, semangat sekali. Jadi yang terakhir sebelum kegiatan ini, pertemuan kemarin terakhir itu kita menyusun peraturan yang mereka susun sendiri. Itu Mas Wahyu gitu. Jadi kawan-kawan itu menentukan sanksi-sanksi apa saja jika mereka tidak mengelola sampah dengan baik gitu. Misalnya mereka tidak bertanggung jawab memilah sampah, padahal sudah ada dari pesantren sudah menyediakan fasilitas-fasilitas apa saja kebutuhan kita untuk memilah sampah gitu. Dan luar biasa juga di pesantren ANU Syam ini sudah mendorong santri-santri untuk tidak membeli untuk minum, jadi memakai minum air hujan yang kita sudah disediakan filter nggih Bu Nyai nggih. Jadi tepuk tangan. Nah, itu adalah bagian dari pengurangan gitu. Kalau kita beli akan banyak sekali yang kita hasilkan, yaitu kalau minuman yang kita beli itu dari botol berarti akan ada dampak banyak menghasilkan sampah, karena kalau kita sudah tidak beli, kita konsumsi air yang sudah disediakan dari alam, otomatis itu bagian dari pengurangan gitu, bagian kita juga sudah jihad terhadap lingkungan gitu ya. Oke, selanjutnya setelah sebelumnya tadi Bu Nyai sudah menyampaikan sambutan, karena sebuah kehormatan di kegiatan penutup ini kita juga dihadiri dari Bapeda yang sudah memberikan kesempatan kita dari Sanggar Hijau Indonesia akhirnya bisa belajar dengan santri-santri di Darul Ulum. Cantik. Akhirnya bisa kita punya punya saudara atau lebih banyak yang tentu saja bergerak di bidang lingkungan yang lebih baik, tentu saja tentunya khususnya di Jombang. Nah, selanjutnya ini kami harap memberikan sepatah dua patah kata sambutan terkait bagaimana kegiatan kami selama ini, dan sambutan yang luar biasa dari Bu Nyai Aan yang telah memberikan kesempatan dan mendukung segalanya. Monggo dari Bapeda, Mas Wahyu atau Mas Eka, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Bu Nyai ini dan santriwati yang saya banggakan dan teman-teman SHI yang terima kasih ya selama ini sudah bersama kami untuk program ini. Sebelumnya kami mengaturkan permohonan maaf dari pimpinan kami, dari Pak Kabid yang sedianya beliau hadir untuk acara ini. Pada kesempatan ini beliau ada acara bersamaan yang ada di BPKAD untuk pembahasan anggaran. Selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih untuk pihak-pihak pondok yang telah bekerja sama menerima program yang telah kami rancang. Jadi di dalam pemerintah daerah itu dalam melayani masyarakat Pulau Jombang ada beberapa program yang salah satunya adalah program pengelolaan persampahan yang kami inisiasi dari Bapeda dan juga bekerjasama dengan BLH juga. Jadi awal mula dari inisiatif program ini ada beberapa target dan pelayanan kami di masyarakat tentunya. Jadi untuk pelayanan pengelolaan persampahan kami berkomitmen untuk ada peningkatan yang insya Allah nanti mulai tahun 2023 kami bertekad untuk memulai pengelolaan persampahan dari pedesaan juga. Insya Allah nanti akan berlanjut sampai 2028 yang sudah dokumennya itu disusun di daerah. Terus untuk tahun pertama ini kami mencoba berinisiatif untuk pengelolaan persampahan di pondok. Ini juga salah satu upaya kami dan juga mendukung program kabupaten yang menuju Smart City. Jadi semoga dengan kegiatan ini nanti memang bisa menjadi replika yang bisa dikembangkan di beberapa pondok, yang utamanya nanti di sekitaran pondok di sini dulu punya. Dan nanti setelah acara ini selesai dan dari kegiatan ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang disusun oleh SHI yang kami juga akan evaluasi dan kami terapkan di beberapa pondok nanti. Semoga program ini benar-benar bermanfaat dan nanti juga menjadi capaian pemerintah daerah dalam melayani warga dan juga warga pondok juga. Selanjutnya mungkin tahun-tahun ke depan semoga SHI yang sebagai mitra kami di tahun ini juga nanti bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Atas nama Bapeda yang selama ini mengawal dan mengawasi dari pelaksanaan kegiatan ini, mungkin ada kurang dan hilapnya, kami mohon maaf dan menjadi koreksi kami ke depan untuk penyempurnaan kegiatan selanjutnya. Jadi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Wahyu dari Bapeda. Mungkin ini dulu ya, sebelum kita ke selanjutnya kita break dulu karena tadi yang tampil juga paling sudah capek gitu, mas-masan butuh minum. Jadi monggo kawan-kawan santri bisa mengambil konsumsi di luar dan yang bawa tumbler bisa mengisi minum juga. Monggo. Konsumsinya itu di mana, Mbak? Konsumsinya itu? Itu kenapa, Mbak? Enggak. Mau ngambil iya. Piringnya yang untuk apa?
Islam sampai kemudian ke TPS dari pesantren Darul ini. Nah, ini itu menemukan fakta itu berarti termasuk sering Bapak ya? Pernah infeksi nggak Pak? Pernah infeksi? Paling gede berarti ben. Rumahnya itu tak tahu lah, saya nonton. Enggak sih. Mari kok masih tak. Boleh sedikit ceritanya kenapa kami bikin video ini. Jadi kami juga mengadakan apa ya Pak, pertemuan kegiatan di mana sebenarnya anak-anak harus mengetahui sendiri keadaan lingkungannya. Jadi kami berusaha memotong itu untuk langsung menyajikan ke teman-teman santri bahwasanya ini kondisi sampah mereka atau perjalanan sampah mereka kayak gitu. Jadi kami menemukan data bahwasanya banyak sampah yang masih bisa daur ulang
berisikan uang. Jadi setelah membeli pop ice, kembaliannya bisa dimasukin trash dan itu sering ditemukan teman-teman pemulung di sana. Gitu. Sehingga meminimalisir bahan atau material yang dibuang dan volume sampah yang menumpuk. Udah berapa kali akun, Pak? Beberapa kali melihat dan ternyata anak-anak semangat sekali mengumpulkan bahkan seluruh materi. Oke, penimbangan bank sampah kami coba untuk masuk dengan gaya digital yang kedepannya mungkin ini akan menjadi familiar ke anak-anak sekarang. Jadi saldo bank sampah itu real time bisa digunakan. Nah ini sudah kami salurkan ke koperasi Aisyah. Jadi anak-anak bisa memberikan sesuatu dengan kebutuhannya. Sudah berekonomi dan bentuk bagian sama dari gerakan SHI juga. Terus ini kegiatan mengolah sampah organik, di mana teman-teman santri kalau menyadari bahwasanya volume ini itu jumlahnya lebih banyak. Nah, dari data itu ada 60% sampah organik di bulan itu kita hasilkan. Nah, menjadikan pupuk cair itu hal yang mudah dan oke, semoga jejak digital ini juga bisa kita publikkan ke dunia lewat internet ya. Semua orang bisa lihat kampanye mengajak bentuk kesadaran gitu. Jadi ini bisa jadi cerita untuk ke orang lain, menginspirasi bahwasanya kegiatan menjaga lingkungan itu harus semuanya punya tanggung jawab.
sendiri banyak pengalaman yang apa ya, menyentuh hati saat kami pendampingan di sini Ibu, terus terang aja, yang dimana biasanya kami sederhana kalau mengajak. Ya mungkin kalau istilahnya kurang bingung ya ngomong, karena di sini kami dapat insight dari Bu Nyai ya, banyak hal-hal yang berdekatan dengan agama ternyata itu dasar loh konservasi lingkungan kayak gitu. Jadi itu juga menjadi pembelajaran ke tim SAI sendiri Bu Nyai. Terima kasih dan Bapak. Ini sebuah silaturahmi ekologis yang baik. Harapannya juga bisa jadi replikasi ke banyak tempat lain gitu. Jadi pemerintah, lembaga masyarakat dan juga menjadi hal yang kolaboratif dalam pembangunan daerah. Tepuk tangan untuk yang sudah kita lakukan bersama. Alhamdulillah keren sekali, jadi kelihatan banget gitu ya Antonia dari perjalanan sampah yang tadi di sekitar kamar mandi tumpukan sekarang udah bersih dan udah tertata rapi. Tepuk tangan sekali lagi. Untuk selanjutnya ini adalah pengukuran kader KOFA. Nah, jadi nanti ada pembacaan visi misi kader dan pemberian media edukasi Sibisu dan Kakak. Tapi itu pertama adalah kita pengukuran kader KOFA yang bertugas bisa maju ke depan. Monggo dari Santri Ayusyam yang kemarin kita sudah bentuk semacam kayak kader lingkungan di lingkup pesantren Mas Bayu. Jadi mereka ada struktur gitu. Iya, pengurus. Jadi udah ada struktur sendiri, bank sampah penimbangan nanti hari apa gitu. Mereka udah menyepakati sendiri peraturan-peraturannya bagaimana. Kalau ada yang menimbang itu kondisi sampahnya basah bagaimana gitu. Mereka udah bikin kesepakatan sendiri kemarin itu. Keren sekali, monggo. Mbak Sabrina. Sabrina ini ketuanya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena sudah dipersilahkan untuk duduk di depan kalian semua. Di sini saya mewakili struktur kepengurusan dari tim HAFA untuk membanyakan visi misi kita bersama. Sebelumnya itu saya ingin memanggil anggota saya agar saya tidak membacakan visi misi sendirian di sini. Untuk wakil ketua dari tim HAFA yaitu Nur Intan Firdausi. Selanjutnya sekretarisnya yakni Isnaini Syifa'ul. Dilanjut dengan bendahara yakni Ayunda Aulia. Kemudian divisi Ekobrik dengan koordinator Zena Ariko. Disusul pembinanya yakni dengan Mbak Raika Filza. Kemudian Nisha Aulia.
Kemudian Nanda Dewa termasuk dari divisi bank sampah. Divisi selanjutnya yakni divisi Ekobrik dengan koordinator Mikroatul Mu'alimah. Kemudian dengan pembina Mbak Nuni Asri. Kemudian anggotanya yakni Alivia Habibatus. Kemudian yang selanjutnya yakni divisi kompos, pengomposan dengan koordinator Ziyadatul Khair. Tim kompos mempunyai pembina yakni Mbak Setia Peggy. Anggotanya yakni Nida Fadilatus. Yang selanjutnya yakni divisi edukasi dengan koordinator Novi Fanela. Dengan pembina Mbak Ganis. Dengan anggotanya yakni Prima. Ini adalah struktur kepengurusan dari tim Hafa. Di sini kami mempunyai visi misi sebagai berikut. Visi misi kami yakni membangun perubahan hakiki pada lingkungan guna terciptanya masa depan cerah dan cemerlang. Misi kami yakni sebagai berikut: menumbuhkan kesadaran tiap individu mengenai kepedulian lingkungan, membudidayakan pengolahan sampah dari induknya, menerapkan prinsip 3R dalam keseharian, serta menyebarluaskan pengetahuan tentang budaya mengolah sampah. Dan selanjutnya, untuk visi-misi kami, saya berharap ini tidak hanya sampai di sini, tapi juga penerapannya, dan saya mohon dukungan dari kalian semua untuk menjalankan visi-misi kami. Tepuk tangan untuk para struktur kepengurusan tetap di tempat, karena ini nanti ada pemberian media edukasi Sidese dan plakat dari tim SHI. Monggo yang bertugas. Berdiri saja ya. Seluruh pengurus bisa berdiri semua. Kita nanti ada penyerahan papan edukasi. Ya, silakan berdiri dulu biar teman-teman yang belakang juga lihat cantik-cantiknya kader Koafa. Ya. Semoga keberanian teman-teman kalian ini juga perlu dukungan kalian untuk menjaga pengolahan sampah yang ada di asrama dan menjadi tanggung jawab kita bersama gitu.
membuat media edukasi yang bisa jadi informasi semua orang, dan tentunya santri-santri di sini juga akan mengalami kedatangan santri baru lagi. Jadi informasi ini juga akan membantu untuk melanjutkan praktek-praktek baik dari kakak-kakak sebelumnya. Oke, teman-teman santri, teman-teman tim SHI boleh memberikan papan informasi ini dengan simbolis dan arti dari pengolahan sampah ala Sibetut. Dimulai dari kata siap, kata-kata yang lugas, siap pilah sampah dari rumah. Karena edukasi ini tidak hanya di asrama, tapi bisa dibawa di rumah, di mana kalian kelak juga bermasyarakat. Kemudian B-nya adalah ayo ke bank sampah, dan di situ ada informasi jenis-jenis sampah yang terpilah dan menggunakan aplikasi Beresin. Kemudian E-nya adalah ekobrik, di mana plastik-plastik fleksibel yang tidak laku di tukang rosok, yang tidak punya nilai jual, menjadi solusi pengolahan sampah dengan ekobrik. Kemudian SUT-nya sendiri adalah kompos untuk tanaman, di mana kadang-kala kita selesai jajah untuk dikomposin, tetapi kampanye untuk menjadi media tanam itu juga harus kita lanjutkan supaya menjadi sirkulasi yang kebaikan dan menjadi jariah kita bersama. Gitu. Terima kasih, kemarin sekali beri semangat tepuk tangan untuk kami. Selanjutnya ada papan informasi yang akan secara hormat diberikan oleh Bapeda ke Neng Aan sebagai perwakilan pengurus yang ada di asrama. Pak Wahyu bisa ke depan. Disampaikan ke Neng Dina, monggo. Neng Dina yang berdekatan sekali dengan pengurus Pak Ova. Di depannya biar juga jadi semangat yang lainnya. Ini papan informasi untuk wadah keranjang sedekah, Ibu, biar jadi publikasi juga. Tukarkan botol atau gelas plastik kita jadi pahala. Dan satu lagi untuk Nengaan. Nah, boleh dong, karena kami terasa tetap di tempat ya Pak Wahyu, biar foto bersama juga. Ekobrik ini hal yang banyak kebaikannya. Dengan monggo ke depan. Saya berjejaring dengan Aliansi Ekobrik Global. Ini sebuah stick, ya, stick ekobrik yang juga buatannya dari NTT. Jadi simbolis saja, jangan dilihat bentuknya ya Ning ya. Oh itu ya. Ya, itu dikirim dari NTT, setidaknya juga erat kaitannya dengan jaringan Ekobrik Global. Terima kasih, boleh kita foto bersama, dan ini juga live dengan Instagram Sadar Hijau Indonesia. Boleh dikiringin apa itu biayanya Darul Ulum Cantik ya, boleh dong. Cantik. Sorry, permisi ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita yela satu lagi ya, sekali lagi. Darul Ulum Cantik. Ainus Syam Dermawan. Tepuk tangan untuk kader Kova. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kova.
Indonesia yang biar kita berubah, kita bisa. Salawat Nabi Muhammad. Salawat Nabi Muhammad. Salawat Nabi Muhammad. Sama. Pengurus bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih Punyai Aan, Mas Wahyu dari Babedan, Neng Dina bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya adalah praktek bank sampah beresin, di mana di Ainul Shop kemarin kita sudah mengenalkan aplikasi beresin, jadi bisa langsung ditukar dari yang mereka kumpulkan di bank sampah di koperasi Ainul Shop nggih Bunyai. Nah, monggo Mbak Diva. Nah ini ya praktek bagaimana pengolahan sampah. Salah satunya adalah di bank sampah kita menggunakan ini aplikasi dari bank sampah beresin yang akan dipelajari oleh kawan-kawan dari tim SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar semangat coba kita yel-yel lagi ya. Darul Ulum cantik. Oke. Terus tadi ada satu lagi yel-yel dari yang sembilan itu pribadi. Kalau dari semua Ainul Syam Dermawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah mulai minum air hujan? Alhamdulillah. Saya jadi malu karena tadi konsumsinya pakainya mineral. Oke. Jadi tadi kan sudah ada struktur organisasi yang terbentuk di lembaga KOFA gitu, dan di struktur tadi ada divisi bank sampah. Nah, gimana sih ya, karena ini kan
kalau bank sampah itu kan prakteknya sehari-hari, untuk guys, setiap hari kita mengumpulkan sampah dan barang apa saja yang bisa dikumpulkan di bank sampah. Nanti kita akan belajar bareng-bareng biar teman-teman yang di sini juga tahu, nggak cuma kemarin yang belajar, tapi teman-teman itu juga bisa praktek bank sampah menggunakan aplikasi Beresin. Aplikasi Beresin ini adalah aplikasi real time, di mana aplikasi ini memudahkan teman-teman untuk bertransaksi. Kalau saat ini baru ada di Koperasi Ainusdam. Jadi nanti teman-teman ada yang dari asrama lain nggak? Alhamdulillah. Ada ya? Oke, Al-Ishiro. Wah, banyak sekali ini. Oke. Al-Karimah. Wah. Halo. Oke, semangat sekali ya, walaupun di belakang tetap semangat ya. Oke, siap. Dengar ya suara saya ya. Oke. Nah, nanti kita akan praktek bersama-sama dengan Mbak Nuni. Ini selaku pengurus koperasi dan juga pengurus sampah gitu. Bisa bantu saya menjawab. Oke, di sini pengurusnya punya HP semua ya. Kalau pengurus boleh, boten. Oh, boten, hanya beberapa aja yang sakit. Oh, boten. Jadi sebenarnya untuk bank sampah ini kalian tidak perlu pegang HP. Jadi kalian nanti cukup pakai kartun. Punya ATM nggak? Belum. Oh, belum semua. Jadi kalau gitu nanti kalau kalian mau punya ATM, daftar aja ke Mbak Nuni gitu. Ini ATM untuk kalian bisa buat jajan juga. Karena nggak perlu ke bank BRI, bank Mandiri, bank apa. Ini tinggal ke bank sampah Kova, itu kalian sudah punya ATM. Ini namanya KTM bank sampah. Gitu ya. Nah, ini fungsinya sama kayak ATM lainnya. Kalau yang udah punya ATM pasti tahu ya. Jadi ya, kalau ini nanti di pengurusnya tinggal di scan. Di sini ada barcode-nya. Scan barcode ini kalian bukan pakai uang, tapi pakai sampah-sampah. Dan sampah-sampah apa aja yang bisa dikumpulkan? Ini contohnya. Mungkin bisa bantu Mbak. Nah, kalian suka beli air minum kayak gini? Nah, ini jangan dibuang ya, ini bisa bernilai rupiah gitu. Nah, terus ada juga yang suka minum susu. Biasanya setelah minum susu diapain nih? Dibuang. Jangan dibuang, disimpan aja. Nanti tukarkan ke Mbak ini bisa tukar uang. Uangnya tapi masuk ke ATM itu tadi. Iya. Dan ATM ini juga bisa dicairkan, diuangkan gitu. Nanti pencairannya itu juga bisa menghubungi ke Mbak Nuni gitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktek aja ya. Teman-teman yang lain coba bisa dibantu. Nih, apalagi ya? Box apa ini suka jajan tapi kukus pahlawan ini juga bisa. Terus siapa yang suka jajan pop mie? Ini juga bisa. Terus apa lagi ya yang kira-kira bisa? Ada yang tahu nggak? Kertas, oke, kertas juga ya. Kardus itu juga bisa. Terus apa lagi? Buku, tapi jangan buku baru ya. Buku baru bisa aja. Oke, buku, majalah. Terus apa lagi? Koran, oke. Apa? Novel. Terus ada juga apa lagi
botol kayak gini. Ada lagi nggak ya ini? Contohnya itu ada, siapa yang suka jajan pop ice? Dela, mana sih namanya Dela? Oke, teman-teman santai aja ya, ngapunten guys, saya kebiasaan santai kalau sama teman-teman, jadinya ngobrolnya pasti suka guyonan ngonten biar nggak bosen dan tegang ngonten. Apa lagi nih? Botol. Teman-teman dari Al-Insyirah mana ya? Kemarin siapa yang sudah praktek bank sampah bisa maju ke depan bawa kartu ATM-nya? Oh enggak. Ayo biar enggak dari asrama Ainusyam saja, jadi keterlibatan teman-teman dari asrama lain ini juga sangat penting biar nanti bisa di asrama lain. Oke. Boleh disil Pak, saldonya berapa kemarin? Saldonya teman santri nih. Kalau dari teman-teman santri Ainusyam itu sudah mengumpulkan kisaran 100.000 rupiah lebih. Terus dari iya baru 2 kali timbang udah 100.000. Terus monggo Mbak ke depan. Kita cek dulu ya. Soalnya saya juga lupa. Mbak bawa HP Mbak. Iya. Nah, dari teman-teman Al-Insyirah ini sudah memiliki saldo 25.000 rupiah 2 kali timbang. Dan di Al-Insyirah ini kamarnya hanya 5 kamar. Kalau dari Ainusyam ada 12 kamar. Oke. Mungkin bisa cerita dari kamarnya bagaimana cara pengumpulan balik sampahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi caranya kami mengumpulkan sampah itu karena kan asrama kami kan masih sedikit kamarnya, cuma ada 5. Jadi di situ kami kayak menyediakan tempat buat sampah botol sendiri, lalu sampah residu sendiri, lalu untuk itu apa kayak sisa makanan itu sendiri. Nah, untuk pengumpulan botol itu kami setiap habis pertemuan seperti ini. Lalu beberapa harinya kami biasanya mengadakan kayak semuanya dikumpulkan, lalu kami menceritakan kami menjelaskan apa saja yang telah kami dapatkan dari kumpulan ini tadi. Lalu setelah itu, dari situ kita evaluasi apa yang telah di asrama kami. Kami juga sudah koordinasi dengan pembina, lalu dengan masuk sangat mendukung dan menanyakan bagaimana apa yang didapatkan dari situ, tolong dikembangkan. Biasanya kami langsung kayak mengevaluasi dan kayak langsung mengembangkan. Jadi kayak kan terkadang karena kita tidak terbiasa ya, setiap kita kayak habis minum, kita kan dulu langsung membuang. Setelah itu contohnya seperti snack, kan ada yang basah, ada yang kering. Mereka itu terkadang masih belum bisa memilah. Walaupun sekarang sudah kami contohkan, sudah kami beritahu bagaimana caranya, mungkin kayak beberapa persen dari mereka itu sudah menerapkan hal tersebut, tetapi ya masih ada juga yang belum menerapkan. Cuman dari itu sampun panjang itu. Walaupun tidak ada yang akan mengikuti, tapi tolong terapkan itu pada dirimu sendiri dulu. Lalu nanti yang akan pasti mengikuti juga. Jadi menurut saya itu, kalau kalian ingin memilah sampah, kalian ingin memanusiakan manusia, maka kalian harus memulai dari diri kalian sendiri. Tidak bisa kalau kalian itu cuma ngomong saja atau omdo dan kalian tidak ada bukti, itu tidak bisa. Jadi itu harus dimulai dari diri kita sendiri.
baru orang lain itu akan mengikuti apa yang kita lakukan jika kita rutin dan istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik sekali ya. Jadi apa tadi yang dibilang sama Mbak Fesi adalah bagaimana kita mengubah diri kita sendiri dulu untuk memilah sampah. Saya pernah dengar dari pengalaman saya di luar sana bahwa memilah sampah itu adalah kasta tertinggi dari seorang manusia, karena tadi seperti apa yang dibilang sama Mbak Fesi bahwa memilah sampah sama dengan memanusiakan manusia. Gitu ya teman-teman, siap untuk memilah sampah? Asrama Ayam gitu ya. Tapi alhamdulillah dari Bunyai Aan itu mengajak asrama di sekitar itu dari Al-Insyirah dan Al-Khaliliyah. Nah, itu terbukti bahwa pengelolaan sampah Cibusur itu juga bisa direplikasi di pesantren-pesantren lainnya atau di asrama-asrama lain gitu. Jadi karena kemarin itu kita lokus di ini Ainus Syam dan ada dari asrama lain yang mengikuti dan mencoba untuk menerapkan itu gitu. Ternyata bisa dan alhamdulillah juga terbukti before after dan bisa dilakukan gitu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi kita di sini akan simulasi ya teman-teman. Udah ada yang jadi apa Mbak? Saya jadi yang admin. Saya bagian penimbang. Saya bagai menjual. Saya sebagai penjual. Jadi di sini nanti ada adminnya yang pegang aplikasi BLSM itu tadi, dan juga ada satu sebagai yang mencatat karena ini kan tabungan gitu, jadi perlu dicatat agar kalian juga tahu gitu sudah berapa tabungan saya. Terus juga ada yang sebagai penjual, jadi penjual nanti yang sebagai di koperasi ini jual ada berbagai macam. Terus ada juga yang penjual sampah gitu. Dan penjual sampah nanti akan mencoba transaksi dengan penjual yang bermitra dengan BDSIN, yaitu koperasi Ainus. Gitu ya Kak? Oke, monggo Mbak, langsung dipraktekin aja. Baik. Berapa? Biar teman-teman Samri lihat. Oke, jadi pertama penjual atau yang jadi apa namanya ini? Nasabah itu membawa botol-botol plastik atau sampah bekasnya itu, plastik bekas atau kertas atau karton ke mitra itu ke pengurus kopral gitu ya. Jadi nanti setelah datang terus ditimbang berapa Pak beratnya? 0,580 kilo. Jenis kertas dan buku. Nah setelah ditimbang itu dicatat sama yang nimbang atau
Jadi di asrama Indonesia ini karena apa ya? Karena kalau kita sebenarnya di aplikasi itu udah ada log transaksinya, tapi bisa saja kan nanti ketika datanya hilang atau apa kita masih punya buku tabungan manual gitu. Jadi buku manual itu masih sangat diperlukan untuk pencatatan hasil bank sampah gitu. Nah, setelah dicatat, nanti kita langsung masukkan. Nah, ini adalah aplikasi beresin. Kelihatan nggak ya? Enggak ya. Kalau apa nanti kalau yang punya HP tadi juga udah ada ya di gambar untuk aplikasi beresin. Di sini ada jual sampah sama lognya ini juga bisa dilihat. Scan itu untuk melihat saldo dan juga transfer nanti untuk transaksi gitu. Nah, setelah jual sampah, setelah penimbangan, admin langsung membuka aplikasi ini dengan mengklik atau apa ya namanya? Istilahnya di sini input hasil timbang tadi di aplikasi beresin. Coba harus sampai. Setelah hasil perimbangan itu diinput di aplikasi beresin, kartu atau hasil penjualan kalian ini langsung masuk ke ATM-nya kalian dan langsung bisa digunakan untuk transaksi. Yang beli ini sudah, Mbak, coba beli. Oke. Bisa pilih salah satu atau apa ya yang mau dibeli nomor. Kelihatan sukanya makan pormi. Oke, beli pormi harganya berapa Mbak? 6.500. Oke, bisa langsung. Setelah pilih jajannya atau barang yang mau dibeli, kalian kasihkan kartu ATM ini ke pengurusnya gitu, atau penjualnya. Nanti penjualnya yang biar melakukan transaksi. Nah, untuk melakukan transaksi itu tinggal apa ya, klik transfer gitu. Kalian gak usah repot-repot ya, biar pengurusnya aja yang repot.